Puji Tuhan, saudara kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah bersyukur adalah gaya hidup orang percaya. Sekali lagi, bersyukur adalah gaya hidup orang percaya. Yang diambil dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat 18. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, bersyukur itu adalah mutlak bagi orang percaya. Bersyukur adalah gaya hidup orang percaya atau lifestyle orang percaya. Yang namanya orang percaya harus bersyukur senantiasa atau bersyukur selalu. Artinya dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Keadaan dan situasi itu Tuhan yang pegang kontrol, saudara. Tuhan bisa mengubah situasi yang seburuk apapun menjadi baik, saudara, karena Dia adalah Allah yang tidak mustahil. Allah yang sanggup melakukan apa saja, tidak ada terbatas di hadapan Tuhan. Tidak ada batasannya Tuhan. Saudara, Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Dia adalah awal, Dia adalah yang akhir. Tidak ada yang ada sebelum Yesus. Saudara, nggak ada. Dan sesudah Dia, tidak ada Allah yang lain. Ada amin? Hanya Dia satu-satunya Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, bersyukur tadi saya katakan adalah mutlak. Adalah gaya hidup orang percaya. Orang percaya yang tidak bersyukur, saudara, tidak pantas disebut orang percaya. Ya, orang percaya yang bersyukur adalah orang percaya yang dapat, saudara, menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Orang percaya yang bersyukur adalah orang percaya yang mengenal Tuhannya, yang tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tahu, percaya bahwa Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia. Percaya bahwa ada Tuhan selalu di dalam setiap musim kehidupan yang terjadi di dunia ini. Percaya ada Tuhan yang senantiasa hidup di dalam dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama, saudara yang kekasih, kenapa kita harus bersyukur di dalam segala hal atau bersyukur menjadikan gaya hidup buat orang percaya? Yang pertama, saudara, kita harus bersyukur walaupun di tengah keadaan yang sulit. Nomor 1, bersyukur walaupun di tengah keadaan yang sulit. Saudara, rasa syukur seperti ini, itu adalah iman. Haleluya. Kita perhatikan ayat 11. Perhatikan di sini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Ayat 12. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya. Nah, saudara kekasih, ayat 13 ini yang menjadi ayat
dari tadi nomor 1, ya. Bersyukur walaupun di tengah keadaan yang sulit. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat tadi di ayat 12, 10 orang kusta ini berdiri, saudara. Mereka berdiri jauh, jadi ada distance, ada jarak. Pada waktu mereka berteriak kepada Yesus untuk menolong mereka. Saudara, orang kusta pada zaman dulu, mereka itu diisolasi. Mereka tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang sehat. Dengan kata lain, dengan orang yang tidak berpenyakit kusta. Karena kusta ini, saudara, adalah penyakit kutukan, ya, atau adalah penyakit yang dianggap penyakit kotor, ya, tidak pantas untuk hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dan saudara bayangin, orang yang menderita kusta pada saat itu, penderitaan emosional orang ini, itu pastilah, saudara yang kekasih, lebih parah dari penderitaan badania atau badan yang kena kusta ini. Karena orang-orang seperti mereka ini, mereka disingkirkan dari masyarakat. Mereka disingkirkan dari keluarganya, dari teman-temannya, saudara yang kekasih, dari komunitasnya. Dan hanya bergaul dengan sesama orang kusta. Dan Anda membayangkan hal itu, saudara. Hal itu sangat menghancurkan hati daripada orang-orang kusta ini, keberadaan mereka. Mereka tidak diterima, mereka ditolak, dan mereka pun melakukan pekerjaannya sangat terbatas. Bahkan mereka, saudara, mau mencari makanan pun, mau meminta makanan pun, ada distance, saudara, ada jarak dari orang-orang, dari masyarakat, dari keluarga yang ada di sekitar mereka. Di sekitar mereka tetapi ada jarak, saudara. Jadi mereka tidak bisa berdekatan. Itulah sebabnya pada waktu orang kusta ini, 10 orang kusta, bayangkan 10 orang kusta. Nah, karena mereka ada komunitas, saudara. Makanya 10 orang kusta sama-sama berteriak kepada Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, komunitas mereka adalah orang kusta. Dan di ayat 13 ini, saudara yang kekasih, ya, diajarkan kepada kita supaya kita boleh bersyukur walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Saudara, hari-hari ini banyak sekali, saudara, ya, serangan-serangan dari musuh yang dilemparkan kepada orang-orang percaya, kepada kita, saudara yang kekasih. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa jangan takut selama ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jangan pernah takut, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kita ini lebih daripada orang kusta. Kita tidak diisolasi oleh Tuhan, tapi kita telah diterima menjadi anak-anak Allah. Kita ini bahkan telah dipindahkan dari kehidupan di dalam dosa, dari kehidupan di kerajaan kegelapan, sudah dipindahkan kepada kerajaan terang, saudara. Hidup di dalam dosa adalah hidup yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kita sudah dipindahkan untuk hidup di dalam kehidupan yang menuju kepada kekekalan. Hidup dengan tujuan suatu hari nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Nah, ini adalah kehidupan orang percaya, saudara. Sangat berbeda dengan orang-orang kusta ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mau bersyukur, saudara. Kita lebih dari orang kusta ini. Kita tidak terisolasi, saudara. Tetapi kita ini bisa datang kepada Tuhan kapan aja. Kita bisa, saudara yang kekasih, berdoa, meminta kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan itu bukan manusia. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan Dia itu, saudara yang kekasih, Dia yang mengendalikan kehidupan seluruh manusia. Dan manusia ada karena diciptakan oleh Allah. Allah yang sehebat itu
itu, sebesar itu, sepowerful itu, sedahsyat itu tinggal di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Itulah sebabnya tidak ada alasan buat kita tidak bersyukur. Walaupun keadaannya sulit. Saudara, sulit itu bukan tidak bisa. Sulit itu bukan tidak mungkin bagi Allah. Bagi kita mungkin tidak mungkin, saudara. Karena manusia limited, manusia terbatas, saudara yang kekasih. Tapi Allah yang tinggal di dalam kita, yang beserta dengan kita, yang berjanji menyertai kita, yang berjanji akan memenuhi segala keperluan kita, itu tidak terbatas. Apapun keadaan dan situasi yang engkau alami, kita harus bersyukur memiliki Allah yang tidak terbatas, Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Allah yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi bersyukur bukan bersyukur kepada keadaan atau situasi yang kita alami, tapi kita bersyukur di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sulit, yang sukar. Kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang telah menyelesaikan semua yang kita perlukan di atas kayu salib. Ada amin. Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Bersyukur nomor satu, walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Orang-orang yang bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sulit adalah orang-orang yang mengenal Allahnya, yang mengenal Tuhannya. Itulah sebabnya rasa syukur seperti ini adalah iman. Haleluya. Nomor dua, saudara yang kekasih. Kita baca di ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nomor dua adalah bersyukur untuk pekerjaan baik Tuhan. Rasa syukur seperti ini adalah ibadah, adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, bersyukur senantiasa atau selalu, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memiliki Allah yang baik atau pekerjaan Allah yang baik di dalam kehidupan kita, saudara, itu mungkin lebih mudah daripada kita mengucap syukur yang nomor satu, kalau secara manusia. Tetapi saudara, kalau kita memiliki Allah, seharusnya saudara tidak ada kendala, baik yang nomor satu tadi, bersyukur dalam keadaan atau situasi yang sulit, maupun bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang baik. Saudara, ada banyak orang percaya, mereka sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi jarang sekali mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang pantas, sesuatu yang biasa, itu milik kita, tidak perlu diucapkan syukur. Kalau Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal, itu berarti Tuhan mau kita harus bersyukur pada waktu Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pandang enteng kebenaran firman Tuhan. Kita, saudara yang kekasih, terkadang kita menganggap enteng hal-hal yang kita anggap itu hal yang udah biasa. Seolah-olah kita ini, saudara yang kekasih, sangat berharga. Dan kita ini lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga Tuhan yang harus mengerjakan seluruhnya buat kita. Dan kita anggap itu biasa. Sama seperti seorang nyonya dan pembantunya. Saudara, nyonya ini menganggap biasa kalau pembantunya melakukan servis, melayani dia, menyapu buat rumahnya, memasak buat dia, melakukan hal-hal untuk menolong dia. Dianggap sama nyonyanya ini hal yang biasa.
Karena ini pembantu lagi melakukannya buat saya. Dan seorang nyonya tentunya tidak perlu bersyukur. Karena itu sudah wajar seorang pembantu melayani nyonyanya. Saudara, kita ini telah dibayar dengan harga yang tuntas. Firman Allah katakan, ya. Dan kita sepatutnya, saudara, menjadi hamba Tuhan. Saudara, kalau zaman dulu saya sudah pernah cerita, budak itu dibeli, saudara. Ya, budak itu dibeli oleh tuannya. Dan kalau udah jadi milik tuannya, suka-suka tuannya. Tuannya mau memerintahkan melakukan A, B, C. Dan tuannya tidak perlu, saudara, mengatakan, aduh aku bersyukur bahwa hambaku ini melayani aku. Tuannya tidak perlu berkata seperti itu. Karena ini sudah kewajiban dari para hamba-hambanya dia yang sudah dia beli. Firman Allah berkata bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang tuntas. Kita ini milik kepunyaan Allah. Sudah sepatutnya kita melayani Tuhan. Ada amin. Tetapi kita tidak bersyukur kalau Tuhan sedang melayani kita. Saudara, harusnya kita bersyukur karena kita tidak pantas dilayani oleh Tuhan. Kita tidak pantas diberikan hak oleh Tuhan. Tapi Dia memberikan haknya kepada kita. Ada amin. Saudara, kalau Tuhan itu baik kepada kita, bukan karena Anda terlalu baik kepada Tuhan. No way. Dia baik kepada kita karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Ada amin. Untuk itu kita bersyukur untuk perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan. Kalau seorang pembantu rumah tangga, nyonyanya membawa dia waktu dia sakit ke rumah sakit yang terbaik dan merawat dia seperti anaknya sendiri, mengasihi dia, mendandani dia, membelikan baju seperti memberikan kepada anaknya. Pembantu ini bersyukur gak? Sudah pasti. Dia akan bersyukur setiap saat. Setiap nyonyanya memberikan baju baru. Terima kasih nyonya, aku bersyukur punya nyonya yang baik. Punya nyonya yang mengasihi aku. Yang melakukan hal-hal yang tidak pantas sebenarnya aku terima. Saudara, inilah pengucapan syukur kita untuk pekerjaan baik Tuhan yang sudah Dia lakukan buat kita. Ada amin. Saudara, ayat 15-16 ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sekali lagi kita lihat. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, apa yang dia lakukan? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini orang asing, saudara. Makanya firman Tuhan selanjutnya, Tuhan berkata, ini orang asing. Tapi orang ini tahu mengucap syukur karena dia tahu dia tidak layak. Ada amin. Saudara, kita harus sadar. Setiap nafas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kesehatan yang Dia berikan kepada kita, pemeliharaannya dalam kehidupan kita, masa depan yang Dia berikan, dan Dia melindungi, menjaga kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan untuk perbuatan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang, saudara, berdoa minta, terus Tuhan tidak berikan. Karena permintaan doanya itu hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Marah-marah sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini sudah ke gereja, sudah melayani Tuhan, sudah kasih persembahan, sudah melakukan ini itu Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menepati janjinya? Ingat, kita ini bukan siapa-siapa mau komplain sama Tuhan. Siapa kita? Kita nothing. Kita orang berdosa. Kita layak dihukum masuk di dalam api yang bernyala-nyala. Tetapi Dia menebus kita karena Dia mengasihi kita. Jangan komplain. Dan itu juga kesalahanmu. Karena Tuhan bilang, jikalau kamu di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja akan diberikan. Nyonya mana di dunia ini, Tuhan mana di dunia ini yang engkau bekerja di sana dan memberikan apa yang engkau inginkan? Gak ada janji. Tidak ada, saudara. Even orang tua ke anak, tidak ada janji apa saja yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Karena manusia itu terbatas, limited. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu kepada umatnya karena
mengasihi umatnya. Ada amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk perbuatan baik Tuhan, saudara. Dan orang Samaria ini tahu mengucap syukur. 9 orang kemana? 9 orang kusta telah pergi. Nah inilah saudara, hanya 1 orang asing yang datang dan mengucap syukur. 9 orang kusta ini saudara, kemungkinan besar adalah orang percaya atau umat Tuhan, tetapi tidak tahu mengucap syukur untuk perbuatan baik Tuhan. Marilah kita belajar untuk mengucap syukur untuk perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Ada amin. Waktu kita mengucap syukur, kita mengingat semua perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Orang kusta ini, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Salah satu pengucapan syukur orang percaya, mereka datang dan beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu adalah gereja celebration, atau kita merayakan gereja atau umat Tuhan bersama-sama merayakan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Makanya saudara nggak bisa bilang begini, oh saya nggak mau ke gereja. Kan gereja, orang nggak perlu ke gereja. Kalau dia juga hidup baik, Tuhan pasti tolong. Saudara, ini orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang mengucap syukur akan datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, tidak akan komplain dan datang ibadah kepada Tuhan, fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, fokus memuji dan menyembah, meninggikan Dia. Ada amin. Ini salah satu, saudara. Dan orang yang mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang baik, orang-orang ini tidak pelit kepada Tuhan. Orang-orang ini tahu menyenangkan hati Tuhan, tahu memberikan kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Karena ucapan syukur yang dia naikkan kepada Tuhan ini, saudara, atas perbuatan baik Tuhan, dia tidak bisa membalasnya. Dan perbuatan baik yang Tuhan lakukan, saudara, bukan perbuatan baik yang biasa-biasa, tapi perbuatan baik yang dia berikan kepada kita adalah perbuatan baik. Yang pertama yang dia berikan adalah hidup yang kekal bersama dengan Dia. Yang kalau engkau punya uang sekaya apapun, engkau tidak bisa bayar atau beli tiket untuk pergi ke surga. Tapi Tuhan begitu baik, Dia mati, darahnya tercurah, Dia berikan itu untuk Anda dan saya. Ada amin. Untuk itu, mengucap syukur, bersyukur untuk perbuatan baik Tuhan. Yang terakhir, nomor 3, bersyukur kepada Tuhan yang adalah pemimpin kehidupan kita, dan kita bertindak. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita dan kita bertindak. Nah, artinya apa ini? Kita buka ayat 17 dan 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, selain daripada orang asing ini, tadi saya sudah katakan, ya, kemungkinan besar 9 orang ini bukan orang asing, bukan orang Samaria. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang kekasih, kita bersyukur kalau Tuhan adalah pemimpin kehidupan kita dan kita bertindak. Saudara yang kekasih, kita perhatikan di sini ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah. Dia memerintahkan, dia menjadi pemimpin untuk orang ini yang datang kepada dia. Saudara, engkau harus bersyukur kalau Tuhan adalah pemimpin kehidupanmu. Ada amin? Saudara, kalau Dia yang menjadi pemimpin kehidupanmu, Dia akan membawa engkau kepada jalan kebenaran, yaitu jalan keselamatan. Ya, di sini dikatakan berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan sendiri akan menjadi pemimpin atas iman kita sampai kita selamat. Artinya, saudara,
Apapun keadaan situasi yang kita hadapi, kalau Tuhan yang menjadi pemimpin kehidupan kita, Dia pasti akan membawa kita kepada jalan keluar yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Saudara, jadikan Dia satu-satunya pemimpin dalam hidup kita. Bersyukur kalau Dia menjadi pemimpin buat hidup kita. Saudara, kurios, penguasa tunggal. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, harusnya Dia yang menjadi leader dalam hidup kita. Dia menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, bukan kita. Tetapi ada banyak orang percaya, saudara, menjadikan dirinya sebagai leader di dalam kehidupannya dia, bukan Tuhan Yesus. Nah, berulang kali saya katakan, sejak kita menerima Tuhan Yesus, mengundang Dia masuk di dalam hidup kita, Roh Kudusnya masuk di dalam hidup kita dan ada di dalam hati kita. Dan di hati kita itu ada yang namanya tahta. Tahta kita. Selama Yesus atau Roh Kudus belum masuk, saudara, selama kita menjadi orang berdosa, di atas tahta itu kitalah yang memimpin kehidupan kita. Suka-suka kita, mau-maunya kita. Nah, ini adalah keinginan daging kita lah yang memimpin kehidupan kita. Sejak Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, kita menjadikan Dia sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita. Nah, waktu kita berdoa, kita suka bilang Tuhan Yesus, betul? Waktu kita mengucapkan sesuatu, kita berdoa untuk apa saja, dibilang kita harus mempergunakan nama Yesus. Yesus ini siapa? Dia Tuhan kita. Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan. Bahasa aslinya kurios, penguasa tunggal. Jadi seharusnya waktu Dia masuk dalam hidup kita, Dia tinggal di dalam kita, bukan kita lagi yang berkuasa atas hidup kita. Di tahta hati kita, bukan kita lagi yang duduk di sana dan memerintah hidup kita. Harusnya Dia yang menjadi leader, Dia yang duduk di tahta kehidupan kita. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan kalau Dia menjadi leader, Dia akan memimpin kita kepada keselamatan. Keselamatan berbicara bukan hanya kita selamat sampai di surga nanti, tapi Dia akan menyelamatkan kita di dalam segala hal. Di dalam serangan-serangan kuasa kegelapan, di dalam hal iblis melemparkan hal-hal yang jahat. Saudara, iblis itu datang ke dunia ini dikatakan untuk apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Tuhan, Dia akan menghindarkan kita dari hal-hal yang berbentuk kejahatan yang iblis mau lemparkan dalam kehidupan kita. Dia mau menyelamatkan hidup kita. Ada amin. Saudara, tetapi kita tidak membiarkan Dia menjadi leader dalam hidup kita. Kita tidak mengucapkan syukur kalau Dia menjadi leader dalam hidup kita. Dengan Anda mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, Anda berkata, Tuhan terima kasih, Engkau telah menjadi pemimpin dalam kehidupanku. Aku mengucap syukur. Di pagi hari Anda berkata-kata demikian, itu berarti mengingatkan dirimu bahwa di tahta hatimu, janganlah engkau yang memimpin, tapi izinkan Tuhan yang menjadi leader, menjadi pemimpin dalam kehidupanmu. Iman timbul dari perkataan, dan perkataan oleh firman Kristus. Dan ini adalah firman Kristus. Amin. Ucapkan itu di dalam doamu, sehingga engkau mempunyai iman berjalan pada hari itu dengan mengizinkan Allah atau di dalam Yesus Tuhan kita yang menjadi pemimpin kehidupan kita setiap hari dalam hidup kita. Orang-orang yang bersyukur, Yesus adalah pemimpin kehidupannya. Orang-orang ini, saudara, akan berjalan tentunya dengan kemenangan Kristus. Kalau apabila Kristus yang memimpin, saudara, siapa yang berani melawan Dia? Dikatakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara, roh siapa yang berani melawanmu?
Manusia siapa yang berani melawanmu? Firman Allah berkata, kalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Ada amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan. Ya, tetapi terkadang kita tidak mengizinkan Tuhan berpihak kepada kita. Kita yang mau berpihak kepada hidup kita. Jalan dipimpin oleh diri kita. Ya, no wonder kalau bahasa Jawanya ya, saudara, ya, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kita mengalami serangan-serangan dari kerajaan kegelapan dan tidak ada jalan keluarnya. Karena kita pemimpinnya. Saudara pikir Anda bisa menjadi pemimpin hidupmu melawan iblis? Bisa? Bisa? Dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap untuk menerkam orang yang akan diterkamnya. Berarti ada orang-orang yang bisa diterkam oleh iblis, kan? Betul? Orang-orang siapa? Orang-orang yang tidak mengizinkan Tuhan Yesus yang menjadi pemimpinnya dalam kehidupannya. Siap-siap diterkam kalau mau, saudara. Dan nomor 3 ini juga ada action, ada tindakan. Makanya Tuhan berkata, berdirilah, ayat 19, perhatikan, berdirilah dan pergilah. Amin. Pergi, ini action. Ya, berdiri action, pergi action. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, ini luar biasa, saudara. Harus ada action. Artinya action apa? Kita mengizinkan Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kita. Dan kita action, saudara, bukan memakai kekuatan dan kemampuan kita. Tapi kita mengizinkan kekuatan Allah. The power of Holy Spirit yang akan memimpin kita, yang menjadi teladan buat kita, yang menjadi guru buat kita, yang menjadi soko guru bahkan, saudara yang kekasih. Satu-satunya guru yang mengajar kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Amin. Saudara yang kekasih, action. Setiap hari harus action. Actionnya apa? Izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus. Haleluya. Kita harus action. Action di sini berbicara tentang free will kita, kehendak bebas kita yang mengizinkan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam kita, kepemimpinannya, bukan diri kita lagi. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi hari ini, itu karena Kristus, karena anugerah Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, 3 hal ini, yaitu bersyukur, adalah gaya hidup orang percaya. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya. Tahu bersyukur di dalam segala keadaan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.